Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teriring doa, semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pertemuan kali ini, menyambung dari pertemuan yang kemarin, kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita, yaitu salah satu indikator perekonomian, yaitu pendapatan nasional atau GDP. Tapi untuk pertemuan kali ini agaknya sedikit lebih perlu kalian memahami lebih lanjut, karena ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang kita bisa discuss soal fenomena di lapangan begitu ya, tentang pendapatan nasional dan sebagainya. Tapi kalau untuk ini lebih ke analisis dan sangat teknis sekali, sehingga mohon untuk bisa mengulangi video ini berkali-kali apabila mengalami kesulitan dalam pemahaman. Dan saya juga silahkan kalau ada yang bertanya nanti silahkan menghubungi saja. Soalnya ini akan lebih mudah sebenarnya kalau kita tatap muka, tapi karena kondisi tidak memungkinkan sehingga kita menggunakan media ini. Semoga bisa membantu saudara untuk bisa memahami apa yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang keseimbangan perekonomian di suatu sistem perekonomian itu ya, baik itu 2 sektor, 3 sektor, dan juga perekonomian terbuka. Ini sama seperti pokok bahasan kita yang kemarin tentang pendapatan nasional, tapi lebih teknis gitu ya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah, ini juga harusnya menjadi pemahaman saudara, kenapa sih disebut perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan sebagainya. Ini kemarin belum saya sampaikan, yaitu adanya perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor itu didasarkan pada pelaku ekonomi yang ada di dalam sistem ekonomi tersebut gitu ya. Kalau perekonomian 2 sektor, maka pelaku ekonominya ada 2. Yang pertama adalah rumah tangga produsen dan yang kedua adalah rumah tangga konsumen. Sedangkan perekonomian 3 sektor, pelaku ekonominya ditambah 1, yaitu pemerintah sebagai pelaku ekonomi juga. Dan yang terakhir adalah perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor, di mana ada tambahan masyarakat luar negeri selain pelaku yang tadi 3, jadi ada 4. Dan 4 sektor ini disebut perekonomian terbuka karena dia tidak hanya berhubungan dengan konsep pendapatan dalam negeri saja, tapi dia juga berhubungan dengan pendapatan orang di luar negeri atau orang luar negeri. Ini disebut sebagai perekonomian terbuka. Oke, berikutnya adalah ada pertanyaan lagi, mengapa kemudian kita perlu membahas atau kita perlu mengetahui ataukah kita perlu mewujudkan bahwa suatu perekonomian itu perlu keseimbangan. Kenapa? Karena yang pertama adalah equilibrium, keseimbangan menggambarkan situasi di mana kekuatan-kekuatan ekonomi yang berada dalam suatu negara itu dalam kondisi seimbang atau balance. Ini yang ingin dituju dalam sebuah perekonomian. Pengeluaran dan pendapatan seimbang. Potensi dengan harapan juga seimbang. Ini yang diharapkan. Kemudian keseimbangan dalam perekonomian tersebut ditentukan oleh sisi pengeluaran, agregat expenditure, dan sisi pendapatan. Atau dalam bahasa lain metodenya disebut sebagai agregat demand dan agregat supplies. Ini nanti di tahapan berikutnya akan saya jelaskan, karena ada 2 metode untuk menghitung keseimbangan yang ada di dalam sebuah perekonomian. Metode yang pertama adalah metode agregat demand dan agregat supplies, dan metode yang kedua adalah metode suntikan dan bocoran. Nanti apa itu nanti kita bahas nextnya, tapi yang penting step by stepnya sekarang kita tahu dulu. Kemudian di sini keseimbangan yang dicapai dalam sebuah perekonomian menandakan bahwa pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran yang direalisasikan. Planned saving sama dengan planned output. Ini yang diharapkan dalam sebuah perekonomian. Nah, lalu bagaimana pada perekonomian 2 sektor? Nah, di dalam perekonomian 2 sektor kita sudah tahu ada 2 pelakunya. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi dan yang kedua adalah perusahaan atau rumah tangga produksi. Mereka adalah 2 pelaku ekonomi yang masing-masing melakukan kegiatan ekonomi dengan, kalau kita berpatokan pada metode pengeluaran, maka mereka akan melakukan pengeluaran atas apa yang mereka peroleh gitu ya. Rumah tangga konsumsi, mereka jelas mengkonsumsi. Kemudian uang yang didapat dari pendapatan mereka memberikan sewa, bunga, upah dengan keuntungan gitu ya.
itu digunakan mereka untuk melakukan konsumsi dan juga untuk menabung. Sisa yang tidak dikonsumsi ini ditabung. Maka rumah tangga di dalam perekonomian ini fungsinya memiliki fungsi seperti ini, Y sama dengan C ditambah S. Kemudian perusahaan di perekonomian dua sektor, dia juga melakukan pengeluaran perusahaan untuk apa? Satu, untuk konsumsi biaya operasional dia sehari-hari, bayar gaji, bayar listrik dan lain sebagainya, dan ditambah untuk konsumsi untuk menambah barang modal atau yang disebut sebagai investasi. Nah, dia melakukan investasi, maka Y sama dengan C plus I, pendapatan yang diperoleh dari berjualan ini, dia kemudian barang dan jasa dapat laba dan sebagainya, kemudian digunakan untuk konsumsi dan untuk melakukan investasi. Kemudian ketika kedua fungsi ini ditemukan secara matematika, maka akan ketemu I sama dengan S, atau investasi harus sama dengan savingnya. Jadi jumlah saving yang ada di sini di rumah tangga itu harus sama dengan jumlah investasi yang ada di perusahaan dalam sebuah sistem ekonomi. Saving ini adalah saving dari tabungan masyarakat secara umum itu ya, yang ada di bank gitu ya. Makanya kalau yang ada di bank terserap semuanya, diutang oleh para produsen, ya ini dapat dikatakan bahwa perekonomiannya itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. I sama dengan S merupakan keseimbangan. Keseimbangan yang pertama adalah pada perekonomian dua sektor harus dicapai ketika investasi sama dengan saving. Dalam metode suntikan bocoran ya, ini disebut sebagai suntikannya, kemudian S itu sebagai bocorannya. Kalau investasinya tinggi, maka jumlah tabungan masyarakat juga harus banyak yang masuk ke bank. Sebaliknya ketika jumlah tabungan masyarakat yang banyak menumpuk di bank, maka investasinya harus terserap tinggi. Nah, ini adalah sederhananya kita menyatakan tentang keseimbangan perekonomian dua sektor ya. Next step, ini adalah langkah matematisnya. Ketika tadi kita ngomongin soal I ketemu sama dengan S, itu dasarnya dari apa? Lah, ini dari sini. Yang pertama adalah pengeluaran E sama dengan C plus I, ini dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan Y sama dengan C plus S dilakukan oleh konsumen. Kemudian kita breakdown ke sini menjadi sebuah fungsi E sama dengan Y. Ketika ingin seimbang, pengeluaran harus sama dengan pendapatan, maka C plus I sama dengan C plus S, maka I sama dengan S, coret C-nya, I sama dengan S. I ini disebut sebagai suntikan dan S ini disebut sebagai bocoran. Nah, lalu bagaimana konsumsi ini gitu ya? Untuk memahami hubungan pendapatan Y dan konsumsi dalam keseimbangan, karena keseimbangan kita hanya membahas I dan S, maka kita gunakan rumus konsumsi dari Keynes. Ya, kemarin harusnya masih ingat ketika kita membahas tentang teori konsumen, teori konsumsi, bahwa C di sini teori dari Keynes mengatakan bahwa C konsumsi itu dipengaruhi oleh konsumsi autonomus A ditambah dengan B, atau B ini adalah MPC, kecenderungan mengkonsumsi berdasarkan proporsi pendapatannya gitu ya. Semakin tinggi pendapatannya maka akan semakin tinggi konsumsinya. C sama dengan A plus BY. Kita menggunakan rumus ini, kemudian kita menurunkan. Ketika kita bisa menemukan fungsi C, maka kita bisa menemukan juga fungsi S, karena di sini ada hubungan antara C dan S, yaitu Y sama dengan C plus S, maka S sama dengan Y min C. S sama dengan Y min A plus BY. C ya, ini C A plus BY sama dengan Y min A min BY sama dengan min A plus Y min BY. S ya, ini fungsi S sama dengan min A plus 1 min BY. Perlu kalian ketahui bahwa 1 min BY inilah yang disebut sebagai MPS atau marginal propensity to save. Kecenderungan untuk atau hasrat untuk menabung dari jumlah pendapatan yang ada. Ini disebut sebagai MPS. Ini fungsi konsumsi, ini adalah fungsi savingnya. Ini keterangannya. A, autonomus, lazimnya juga disebut sebagai C0. Jadi jangan sampai bingung kalau nanti ada A ada C0. Tidak usah dirisaukan karena itu sama. Kemudian ini B, MPC itu ya. 1 min B, MPS. Marginal propensity to consume dan marginal propensity to save. Hasrat kecenderungan menabung dan hasrat kecenderungan mengkonsumsi. MPS plus MPC itu jumlahnya pasti 1. Pasti menyatakan 1 kali pendapatannya. Nggak mungkin 2, 3, atau 4
itu pasti 1 gitu ya. Dan biasanya kecenderungannya MPS lebih kecil daripada MPC. MPC pasti lebih dari 50%, sedangkan MPS biasanya lebih kecil. Walaupun ada sih yang MPS-nya itu yang lebih besar daripada MPC itu ya. Saya nggak tahu siapa gitu ya. Mungkin kita yang nggak mungkin gitu ya. Kemudian pendapatan BEP terjadi jika Y sama dengan C. Pendapatan keseimbangan terjadi ketika Y sama dengan E, dan pendapatan BEP terjadi ketika Y sama dengan C, atau semua pendapatan digunakan untuk mengkonsumsi sehingga tidak ada saving. Kalau tidak ada saving, maka tidak ada investasi. Itu terjadi pendapatan yang disebut sebagai pendapatan BEP atau break even point. Ya, ini penjelasan secara kurva agar lebih memudahkan gitu ya. Pertama, kalau kita mau menggambarkan kurva keseimbangan perekonomian dua sektor, kita membuat dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu pengeluaran yaitu C, I, dan S, dan yang kedua adalah sumbu dari pendapatan yaitu Y. Gitu ya. Kemudian di sini ada autonomous dan minus autonomous gitu ya. Yang pertama dilakukan harap bisa menggambar dari keseimbangannya dulu. Menggambar satu, ini menggambarnya dari titik origin di sini kita tarik 45 derajat gitu ya ke atas gitu ya sampai dengan Y sama dengan E. Ini posisi dalam kondisi keseimbangan. Semua pengeluaran digunakan semua pendapatan digunakan untuk pengeluaran. Y sama dengan E. Lalu di mana posisi konsumsinya gitu ya. Posisi konsumsi adalah di sini. Ini sama seperti kurva konsumsi Keynes yang kemarin kita telah bahas. Ini autonomous, kita mulai dari autonomous, kemudian kita gambarkan C sama dengan A plus BY, kemudian ini savingnya, kebalikan dari CA plus BY, sama persis dan sejajar, yaitu S saving sama dengan min A plus 1 min B Y gitu ya. Kemudian ada investasi, jumlahnya konstan karena investasi diasumsikan itu konstan. Kemudian ada C plus I, investasi ditambah pendapatan gitu ya. Dan kita bisa menentukan di sini setelah ada perpotongan antara C dan keseimbangan, kurva C dan kurva keseimbangan, maka akan menghasilkan YBEP. Asumsinya adalah semua pendapatan Y ini dikonsumsi. Maka ini di sini adalah disebut sebagai YBEP. Yang kedua adalah perpotongan antara C plus I dengan Y sama dengan E. Asumsi yang kedua adalah ini merupakan Y equilibrium karena pendapatan digunakan untuk mengkonsumsi dan untuk berinvestasi. Patokannya yang lain mana? Patokan yang lain adalah ini, pertemuan antara S dan I. Ini adalah injeksinya, pertemuan di sini, perpotongan, dan ini adalah savingnya. Injeksi dan juga saving. Ini merupakan pola keseimbangan dalam grafik yang ditentukan pada perekonomian dua sektor ya. Ini penjelasannya nanti bisa dibahas sendiri gitu ya. Pada kurva tersebut dapat dilihat YBP merupakan titik yang terbentuk dari perpotongan antara C dan Y dan seterusnya. Ini nanti bisa dibahas kembali. Ini merupakan bentuk kurvanya, jadi nanti kalau kalian ingin tahu, kalian bisa mengetahui bentuk kurvanya seperti ini gitu ya. Lalu mungkin muncul pertanyaan, loh Pak, sebenarnya esensinya apa kita memahami ini gitu ya. Esensinya adalah ketika suatu kebijakan ini nanti akan muncul di pertemuan berikutnya yang kita membahas kebijakan perekonomian gitu ya, penanggulangan inflasi, mengatasi pengangguran dan lain sebagainya. Itu caranya bagaimana lah? Dasarnya adalah dari pola keseimbangan ini. Kalau asumsinya hanya ada 2 orang yang menjadi pelaku ekonomi, maka ketika suatu perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk terserap, maka si perusahaan akan melakukan perekrutan gitu ya. Perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja. Siapa yang menyediakan? Maka yang menyediakan adalah si rumah tangga konsumen. Lalu sebaliknya, misalnya katakanlah dari pendapatan yang telah ada dari bekerja itu mempunyai banyak tabungan, maka tabungannya semakin banyak tapi tidak melakukan investasi, maka perusahaan dan masyarakat tidak memiliki sebuah pola keseimbangan. Yang terjadi apa? Bisa jadi yang terjadi di dalam perekonomian adalah produksi yang terserap itu sangat tinggi karena tabungan masyarakat tinggi, tapi ternyata masyarakat dalam hal ini tidak mendapatkan pasokan produksi yang pas atau yang seimbang. Ini menyebabkan terjadinya inflasi pada
perekonomian. Itu singkatnya seperti itu. Tapi nanti kita akan lebih jelaskan lagi setelah kita membahas perekonomian 3 sektor dan juga 4 sektor. Oke, berikutnya adalah lalu ukuran dari penambahan jumlah pendapatan nasional atas perubahan komponen tadi itu apa ya? Kita bisa membahas dengan menggunakan angka pengganda atau multiplier pengeluaran pada perekonomian 2 sektor. Angka pengganda atau multiplier merupakan rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan pengeluaran secara keseluruhan. Perubahan dari Y dari perubahan dari pengeluaran atau delta Y dan delta E. Atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. KE multiplier dari pengeluaran sama dengan delta Y per delta E. Artinya kita bisa menentukan berapa besar perubahan pendapatan nasional yang ingin kita tuju di dalam suatu perekonomian dengan menggunakan dasar perubahan pengeluaran yang ada. Nah, contoh seperti ini secara matematika. Tadi konsumsi rumusnya ini ya, C sama dengan A plus BY, I sama dengan I konstan gitu ya, I yang ditetapkan gitu ya, Y sama dengan C plus I. Nah, kita breakdown ke sini, Y sama dengan A plus BY plus I. Y min BY sama dengan A plus I, 1 min BY sama dengan A plus I, Y sama dengan A plus I per 1 min B, sama dengan Y sama dengan 1 per 1 min B, dikalikan A plus I. Ini merupakan multipliernya ya. Y sama dengan 1 per 1 min B adalah multipliernya, angka penggandanya. Angka yang digunakan atau koefisien yang digunakan untuk mengalihkan besarnya perubahan pengeluaran. Pengeluarannya itu apa? Konsumsi otonomus dan juga investasi di dalam sebuah perekonomian 2 sektor. Nah, ini bisa kita breakdown lagi bahwa Y sama dengan 1 per A dikalikan 1 per 1 min B dikalikan A ditambah 1 per 1 min B dikalikan I. Ini angka pengganda untuk konsumsi otonomus. Sedangkan ini angka pengganda untuk konsumsi untuk investasinya. Nah, aplikasinya bagaimana? Misalnya gini, kita bisa mengetahui besaran pendapatan nasional yang berubah akibat dari besaran perubahan konsumsi otonomus dan investasi yang ada di suatu perekonomian. Hal tersebut dapat diilustrasikan dalam persamaan seperti ini. Perubahan Y, perubahan pendapatan nasional yang ingin kita tuju, ini bisa kita lakukan dengan mengalihkan angka pengganda dengan perubahan konsumsi otonomus. Atau kita bisa mengalihkan multiplier investasi dengan perubahan investasi. Ini yang bisa kita lakukan untuk merubah pendapatan nasional kita atau GDP kita. Contoh misalnya pada tahun 2019 Indonesia merancang undang-undang Omnibus Law dalam rangka memperbesar investasi. Perubahan investasi tersebut dan dampaknya terhadap GDP dapat kita ukur menggunakan K, multiplier effect yang ada dalam perekonomian tersebut. Jadi asumsinya dengan Omnibus Law misalnya kan investasinya jadi naik, ada perubahan investasi, maka harapannya ada perubahan pendapatan nasional. Jumlahnya berapa? Ya kita kalikan dengan multiplier effect-nya. Itu seperti itu. Atau dengan cara lain misalnya dengan memperbesar konsumsi otonomus. Konsumsi otonomus kemarin sudah saya contohkan di teori konsumsi, yaitu berkenaan dengan bagaimana kita mendapatkan konsumsi atau melakukan konsumsi sebelum kita mendapatkan pendapatan. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Memperbesar konsumsi otonomusnya. Mungkin pada saat bayi ada imunisasi, ada pemberian vaksin, kemudian ada memastikan bahwa angka kelahiran selamat ibu dan bayi itu tinggi, tidak ada angka kematian bayi dan anak. Itu termasuk bagian dari upaya untuk meningkatkan delta Y atau perubahan terhadap pendapatan nasional. Itu yang menjadi konsep dari multiplier effect. Ini ada sebuah contoh, nanti silahkan bisa kalian pahami. Kemudian contoh lebih besarnya, dan nanti akan kita adakan latihan di sesi akhir. Kita bisa melihat di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Next kita pertemuan yang datang akan membahas perekonomian 3 sektor dan juga 4 sektor. Agak sedikit berat nanti, tapi saya harap bisa ada diskusi yang baik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.